Pernah nggak sih lo ngerasa kita udah ngasih yang terbaik, tapi hasilnya nggak sesuai harapan? Saat itu kita merasa kayak dunia ini nggak adil. Tapi di balik itu semua ada satu pelajaran besar yang sering kita lupa. Assalamualaikum, selamat datang lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana tempat di mana cerita dan rasa nggak perlu disembunyikan. Gua Adam dan malam ini gua mau ngobrolin tentang satu rasa yang mudah kali kita ucap, tapi sering kali berbalik dengan apa yang kita rasakan. Hidup itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita sering kali berharap besar, bekerja keras, bahkan berdoa setiap hari, tapi hasilnya nggak selalu sama dengan ekspektasi kita. Ada yang gagal masuk kampus impian, ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang ditinggalkan orang yang paling dicintai. Rasa kecewa itu wajar, bahkan manusiawi. Tapi kalau kita terus terjebak dalam rasa kecewa itu, hidup kita bisa berhenti di situ saja. Dan disinilah ikhlas berperan. Yang harus kita camkan dalam diri adalah ikhlas itu bukan soal pasrah, tapi soal menerima dengan lapang dada apa yang gak bisa kita genggam. Dan justru dari hal-hal kecil sehari-harilah kita bisa belajar tentang ikhlas. Sulitnya menerima kenyataan itu biasanya datang dari rasa kehilangan kontrol. Kita sudah punya bayangan bagaimana hidup seharusnya berjalan. Siapa yang harusnya tetap ada di samping kita, atau apa yang seharusnya kita miliki. Tetapi ketika realita berbeda jauh dari ekspektasi, rasanya seperti dihantam sesuatu yang tidak kita pilih. Mengikhlaskan berarti berdamai dengan hal yang memang di luar genggaman kita. Itu bukan soal pasrah tanpa usaha, tapi soal menyadari batas. Ada yang bisa kita perjuangkan, ada yang hanya bisa kita lepaskan. Prosesnya sering sakit, ada rasa hampa, ada rasa kecewa, bahkan marah. Tapi seiring waktu, ikhlas justru membuat hati menjadi lebih ringan, karena kita tidak lagi menggenggam sesuatu yang memang tidak untuk kita, melainkan memberi ruang bagi hal-hal baru yang mungkin lebih baik. Misalnya lo udah kerja keras, tapi gaji atau hasilnya belum kayak yang lo mau, atau motor yang udah nemenin bertahun-tahun tiba-tiba rusak. Berat banget ngerasainnya, tapi ikhlas itu berarti lo ngerti bahwa ada hal-hal yang memang harus lepas dan percaya bahwa Tuhan udah nyiapin gantinya. Atau ketika lo sakit, siapa sih yang pengen sakit? Nggak ada. Tapi saat tubuh lagi nggak kuat, ikhlas itu ya berhenti ngeluh, lalu ngerawat diri dengan sabar, bukan nyalahin keadaan. Di keluarga juga gitu, kadang orang tua nggak bisa kasih semua yang kita pengen. Tapi kalau kita ikhlas, kita sadar mereka udah berjuang dengan caranya. Atau sebaliknya, orang tua sering banget punya mimpi tinggi buat anaknya. Tapi ikhlas itu berarti kasih anak jalan untuk pilih takdirnya sendiri, meskipun itu beda sama dengan harapan kita. Dan yang paling berat, ikhlas saat kehilangan orang yang kita sayang. Semisal ayah, ibu, atau saudara, atau mungkin orang yang kita cintai. Ikhlas bukan berarti nggak sedih, tapi ikhlas adalah percaya kalau cinta nggak akan hilang meskipun orangnya udah nggak ada di sisi kita. Di dalam pertemanan juga sama, kadang ada teman yang berubah, menjauh, bahkan ninggalin kita. Sakit, ya sakit lah. Tapi ikhlas adalah menerima kalau hidup semua orang punya jalannya masing-masing. Atau saat kita bantu teman, tapi gak pernah dibalas. Dan ini kayaknya semua orang pernah mengalami ya. Ikhlas itu artinya kita nolong bukan karena berharap
balikannya, tapi karena tulus aja gitu. Bahkan ketika temen deket dulu sekarang sibuk sama hidupnya sendiri, ikhlas itu berarti kita tetap doain yang terbaik walaupun kita sudah tidak seakrab dulu. Ikhlas itu bukan berarti menyerah. Ikhlas itu menerima kenyataan tanpa berhenti berusaha. Ikhlas itu percaya bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, dan mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kadang rencana kita hancur bukan karena kita gagal, tapi karena ada jalan lain yang lebih tepat untuk kita. Tapi jalan itu baru bisa terlihat kalau kita rela melepas yang sudah nggak bisa menjadi milik kita lagi. Belajar ikhlas itu memang nggak mudah. Itu perlu waktu, perlu air mata, dan perlu keberanian untuk berkata, oke, mungkin ini bukan buat gua. Ikhlas itu bukan perkara mudah. Kadang butuh waktu panjang, bahkan pertarungan batin. Tapi saat kita belajar ikhlas, insya Allah hati akan menjadi lebih ringan. Kita bisa melihat hidup bukan dari apa yang hilang, tapi dari apa yang masih kita punya. Hidup itu memang gak akan selalu sesuai rencana, tapi selama kita masih punya hati yang ikhlas dan langkah yang mau terus berjalan bergerak maju ke depan, kita gak pernah benar-benar kalah. Jadi kalau hari ini hidup lo terasa berantakan, ambil nafas dalam-dalam dan tetap tenang. Kadang dari hal-hal yang gak sesuai rencana justru lahir cerita yang paling indah. Gua Adam, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ini suaraku, ceritaku.